billahi minasy syaithanir laqad liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Yang mulia kepada guru kami dan kepada seluruh jemaah sekalian, mohon berdiri sila. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafas minul qudur mithla husnika la ra'ayna qatu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, Ya
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغاني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Yang mulia kepada Abi dan kepada seluruh jemaah sekalian, persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Hulaimi yang telah membacakan Gema Wahyu Ilahi dan salawat badah. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan dari pimpinan pesantren Raudhatul Fata, yaitu kepada Gure Rifai. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan dan Allah muliakan wali agama Aceh selaku guru murabbi kita, Abuya. Semoga Allah sehatkan jasadnya, Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan segala urusannya. Juga kepada Inya dan Umi serta seluruh keluarga besar Abuya, juga yang kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, telah hadir di tengah-tengah kita. Abi beserta rombongan, semoga Allah sehatkan jasadnya, Allah mudahkan segala urusan Abi. Juga hadir pakar tauhid tasawuf Bukhari, juga wali Nangro Alubili, dan juga kepada Ketua Pusku At-Taubah Wali Nangro Jalan Tepat, dan istimewa Bapak Kecil Blok 15 dan Bapak Kecil Sebajadi beserta jajaran Tuhapul Tengku Imong, dan terkhusus kepada pemuda yang sudi mengamankan dan menyukseskan acara kita malam ini, dan juga kepada
Gubernur Baitul Safar, Koordinator Tauhid Tasawuf, Ketua Pemuda, juga kepada hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah berhadir. Kami selaku guru di Pesantren Rawdatul Fatah mengungkapkan ribuan terima kasih kepada Abi sudah menghadiri Pesantren Rawdatul Fatah Al-Amraniyah yang saat ini pesantren ini kepemilikan adalah pemilikan Abiyah, dan juga tidak luput kita doakan semoga almarhum Tengku Tutino Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima segala amalnya, dan Allah letakkan di sisinya yaitu surga Jannatul Na'im. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah 5 tahun genap pesantren ini aktif walaupun tidak berkembang luas Abi, tapi dengan keberkahan Abiyah walaupun bermacam-macam, ada sedikit halangan, namun insya Allah dengan berkah Abiyah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita saksikan bersama pesantren kita saat ini yang mempunyai santri siang malam sebanyak 58 santri dan santriwati dan santriwan. Ada yang TPA, ada beberapa orang, 3 orang yang sudah mahalli, ada 3 orang yang sudah i'anatul talibin, dan ada 12 orang yang masih di tingkat matan takrib. Maka doakan saya pribadi Abi, semoga ini saya mengundang seluruh alumni yang pernah dulu mengaji dengan almarhum Tengku Tutino. Bahkan saya harapkan kepada seluruh alumni yang pernah mengaji di Pesantren Rawdatul Fatah, mulai dari sini ke depan, marilah kita dukung pesantren ini. Mulailah kita berbakti kepada guru kita. Apakah layak guru kita yang sudah wafat kembali pada Allah kita biarkan jasadnya dan ilmunya terkubur di tanah yang panah ini, sehingga kita tidak mengingat kembali bagaimana cara kita bakti membalas jasa almarhum Tengku Tutino. Saya selaku pimpinan pesantren saat ini yang dipercayakan oleh Abuya, saya menghimbau dari sini ke depan, marilah kita perhatikan pesantren ini dan marilah kita jalankan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru Rifai yang telah menyampaikan sedikit kata-kata yang bisa kita ambil sama-sama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan hadiah
dan langsung pembagian hadiah yang akan dibacakan oleh Ibu Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abi yang telah berhadir di Pondok Pesantren Raudatul Fatah yang ada di hadapan kita semua. Untuk kata-kata sambutan saya tumpangkan kepada pembawa acara. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita panggilkan peserta pemenang Qiraatul Kutub. Juara 3 jatuh kepada Tengku Alif Dermawan dengan jumlah nilai 370. Kepada Tengku Alif untuk maju ke depan. Juara 2 diraih oleh Tengku Ahmad Rizky Gayo dengan nilai 380. Juara 1 jatuh kepada Dikta Sena, Tengku Dikta Sena dengan jumlah nilai 385. Hadiah diberikan kepada Bapak Koordinator MPTT. Kepada Tengku Musiman dipersilakan. Terima kasih. Untuk pemenang diharapkan duduk kembali. Sedikit bagi yang malam ini mendapatkan juara, jangan besar hati, teruslah belajar. Dan untuk yang tidak membawa pulang juara, kalian tetap juara di hati ayah, bunda, umi, dan gure. Jangan berkecil hati sayang ya. Selanjutnya, kategori pidato. Juara 3 jatuh kepada Tengku Razik Hanan dengan nomor undian 09 dengan jumlah nilai 1900. Kepada Tengku Razik dipersilakan. Juara 2 jatuh kepada Tengku Muhammad Rizky Gayo dengan nomor undian 08 dengan jumlah 1920. Juara 1 jatuh kepada
Ustazah Amira Salsabila dengan nomor undian 02 dengan jumlah nilai 2.000. Hadiah diberikan oleh Gubernur Baitul Safa, Bapak Samianto. Bangki. Kepada pemenang untuk duduk di tempatnya kembali. Selanjutnya memasuki kategori ayat pendek. Juara 3 jatuh kepada Aska dengan nomor undian 08 dengan jumlah nilai 636. Juara 2 jatuh kepada Zura dengan nomor undian 07 dengan jumlah nilai 805. Juara 1 jatuh kepada Suci dengan nomor undian 12 dengan jumlah nilai 850. Hadiah diberikan oleh Ketua Pemuda NPTT Tengku Asrul. Iya betul. Subhanallah. Betul Pak. Harus Pak. Benar, kalon. Dari mana, Neng? Kepada peserta untuk duduk, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kategori lomba doa sehari-hari. Juara 3 jatuh kepada Ananda Afifah dengan nomor undian 02 dengan jumlah nilai 170. Juara 2 jatuh kepada Safrita dengan jumlah nilai 173. Juara 1 diraih oleh Rahma dengan nomor undian 05 dengan jumlah nilai 180. Rahma. Hadiah diberikan kepada Ketua Baitul Safa.
Bangga. Aktif, Pak. Terima kasih kepada peserta untuk dipersilakan duduk kembali. Sekarang memasuki perlombaan azan, kategori azan. Juara 3 jatuh kepada Fatul dengan nomor undian 10 dengan jumlah nilai 240. Juara 2 jatuh kepada Albi dengan nomor undian 07 dengan jumlah nilai 255. Juara 1 diraih oleh Raka dengan jumlah nilai 270. Hadiah diberikan oleh Bule Hermi. Pada pemenang untuk dipersilakan duduk kembali. Juara Harapan Kiraatul Kutub. Juara 1 diraih oleh RA Pratama dengan jumlah nilai 365. Juara 2 diraih oleh Fahmi Amar dengan jumlah nilai 345. Juara 3 jatuh kepada Afdol dengan jumlah nilai 340. Hadiah diberikan oleh Gure Azmi Gayo. Kepada pemenang dipersilakan duduk kembali. Juara Harapan Pidato. Juara 1 diraih oleh RA Pratama dengan jumlah nilai 1860. Juara 2 diberikan oleh Devira Karunia dengan jumlah nilai 1500. Juara 3 diraih oleh Muhammad Zaki dengan jumlah nilai 1360. Hadiah diberikan oleh Wali Baitu Safa.
kepada pemenang untuk dipersilakan duduk kembali. Juara harapan ayat pendek. Juara 3 diraih oleh Muhammad Justin dengan jumlah nilai 445. Juara 2 diraih oleh Al Farizi dengan jumlah nilai 470. Juara 1 diraih oleh Fani dengan jumlah nilai 545. Juara harapan Azan. Juara 3 diberikan kepada Juara 1 diberikan kepada Fahril dengan jumlah nilai 120. Juara 2 diraih oleh Faiz dengan jumlah nilai 80. Juara 3 diraih oleh Khairul dengan jumlah nilai 50. Juara azan untuk maju ke depan. Fahril, Faiz, Khairul. Tidak ada semua. Selanjutnya, juara harapan doa sehari-hari. Juara 1 diraih oleh Erlin dengan jumlah nilai 60. Juara 2 diraih oleh Cahaya dengan jumlah nilai 50. Hadiah diberikan oleh Bapak Gubernur Baitul Safa. Kepada peserta untuk dipersilakan duduk kembali. Gak ada datang orang yang pakai. Terima kasih kepada santriwan dan santriwati baik dari TPA atau jajaran pesantren. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Geci Gampung Serbajadi. Kepada Bapak Geci Gampung Serbajadi, waktu dan ruang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, warga desa Serbajadi yang kami cintai dan banggakan. Yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan untuk berdiri sejenak menyampaikan sambutan selaku Kecik Gampung Serbajadi. Yang kedua, penghormatan kami, kata-kata takdim kami terkhusus terlebih dahulu untuk Abu yang akan menyampaikan tausiahnya nanti, yang sudah berhadir, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada Gure Ahmad Rifai selaku pimpinan pesantren yang kita cintai ini. Setelah itu juga kepada Tengku Bukhari, Gure kita juga yang sudah berhadir, mudah-mudahan sehat walafiat. Juga kepada bapak-bapak, tengku-tengku sekalian, tamu undangan, alumni pesantren Raudatul Fatah yang sudah berhadir. Barangkali juga kepada yang kami hormati, tamu undangan, mungkin ada hadir anggota Dewan, Puspika, dan lain sebagainya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih-lebih yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santriwan dan santriwati yang kami cintai dan banggakan. Jadi sedikit ingin kami sampaikan. Dalam kegiatan maulid, peringatan maulid ini adalah kegiatan yang begitu mulia, adalah kegiatan yang begitu berharga. Maka dalam momentum yang baik ini, dalam momentum yang indah ini, mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan, kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW kelak. Mari sama-sama kita ikuti acara ini dari awal sampai dengan selesai. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Abu menjadi ilmu, menjadi iktibar bagi kita bersama, sehingga apa yang kita peroleh dalam maulid kali ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itulah himbauan dari kami selaku Kecik Desa Serbajadi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kecik Gampung Serbajadi yang telah memberikan kata-kata sambutan tadi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan makalah yang akan dibacakan oleh Ketua Pemuda MPTTI.
izin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan wali agama Aceh, yaitu mursyid kita bersama Abuya beserta Inya dan Umi, dan juga keluarga besar Abuya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan kepada Abuya hingga tercapainya cita-cita Abuya, yaitu menanamkan Allah di dalam hati-hati umat yang lalai daripada mengingat Allah. Dan kemudian yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah telah hadir di tengah-tengah kita Abi Sahal Kastari Wali beserta dengan keluarga dan rombongan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada Abi dan terus diberikan kekuatan untuk terus mendampingi Abuya kemanapun Abuya berada. Kemudian yang kami hormati dan muliakan pakar Tauhid Tasawuf Nagan Raya, Wali Nanggro Alubili beserta dengan keluarga. Kemudian kepada pengurus Posko At-Taubah Gure Samsuar, pada wali bahagia, dan juga kepada seluruh pimpinan pesantren, terkhusus pimpinan pesantren Raudatul Fatah Tengku Ahmad, dan juga yang kami muliakan koordinator MPTT, Gubernur Betus Safa, dan kepada seluruh pengurus MPTT yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi yakinlah tidak mengurangi akan rasa hormat kami. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Kecil Gampung Serbajadi serta dengan Teguh Imumki, dan juga kepada Ketua Tuhapud beserta jajarannya, dan kemudian kepada ayah-ayah dan ibu-ibu daripada anak santri, dan kemudian juga kepada santriwan dan santriwati yang kita sayangi. Mudah-mudahan terus dapat menimba ilmu di pesantren ini, dan kemudian kepada seluruh panitia dan juga kepada khadam umat yang telah mengamankan acara pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, kami akan membacakan makalah Abuya ini yang berjudul Belajar Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar agama. Sebagaimana kita maklumi, diturunkannya agama untuk menjadi rahmat bagi sekalian umat, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak memutus oleh kami akan engkau, hai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, agama yang dimaksud terdiri dari akidah, yaitu keimanan terhadap Allah dan Rasul, serta apa yang disampaikan oleh keduanya mengenai hal-hal yang gaib seperti surga dan neraka. Juga mengenai hukum syara untuk kita dapat melakukan perintah dan menjauhkan larangan seperti sholat 5 waktu, dan juga mengenai nafsu supaya dapat berakhlak yang baik agar kita di dalam kehidupan dimudahkan dan disayangi oleh Allah dan masyarakat. Bila mana kita dapat sebagaimana yang tersebut di atas, maka kita dimudahkan rezeki dan kita disenangi di mana kita berada. Sebab kita takut berbuat maksiat dan terlepas daripada kesyirikan dan kenifakan, serta mencintai dunia dan selain Allah. Adapun kita sekolah, kita kurang mempelajari untuk memahami agama, sehingga kita tidak takut kepada Allah dan melakukan maksiat. Kita mengharap menjadi PNS, padahal rizki kita telah diatur, serta kita tidak dapat melakukan anjuran agama, sehingga kita kacau di dalam rumah tangga, tetangga, dan masyarakat. Karena yang kita lakukan itu berbenturan dengan kehendak agama. Agama yang didasari dengan keimanan, tauhid hakiki, dengan memahami tasawuf dan kesufian itu ada di pesantren tauhid irfani. Tidak ada di pesantren lain. Kalau kita belajar agama, tidak belajar tasawuf atau tauhid hakiki, maka kita tidak dapat istiqamah dan berakhlak yang baik. Maka kurang bermakna atau kurang berfaedah. Sekian dan demikian dari Tengku Jamaluddin Pasiraja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam. Wa ya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Tauhid Al-Fani 4 Oktober 2026. Sekian dan demikian pembacaan makalah yang mulia ini. Kami mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pemuda MPTT yang telah membacakan makalah. Selanjutnya syarahan makalah yang akan disampaikan oleh pakar Tauhid Tasawuf. Kepada pakar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah enggak sepakat ya. Padahal awak ambek Riko nang kene wis suri ora keputuk. Sekali keputuk semangatlah. Yo kan? Tak ulangi iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku koyok ngono iku ponco lawas. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, wa murabbina wa mursyidina wa qudwatuna, ayah rohani kita bersama yang sudah berjuang mengasah dan mengasuh, membimbing batin umat, khusus Darul Makmur sudah 25 tahun. Abuya mengunjungi masyarakat Darul Makmur untuk supaya menanamkan keimanan, akidah, ketauhidan, kesufian di dalam dada kita bersama. Dan Abuya mengembara ke seluruh Aceh, ke seluruh Nusantara, ke seluruh Asia Tenggara. Abuya mengembara. Ternyata niat dalam hati Abuya untuk membawa umat supaya umat bersama dengan Allah. Jadi Abuya diangkat oleh Allah. Secara legalitas formal, SK Abuya sudah diteken oleh Gubernur Aceh bahwa Abuya jadi wali agama Nanggro Aceh Darussalam. Teken Muzakir Manah tertanda Tengku Haji Muzakir Manah. Kemudian Abuya dilantik menjadi Kadi Malikul Adil. Kemudian datang ke Padang, dilantik menjadi Datuk Permata Intan. Apa pesan Abuya sama kita? Kalau kita bersama dengan Allah, istri ikut kita, suami ikut kita, harta, pangkat, jabatan, seluruh dunia akan bersama dengan kita. Kenapa? Cahaya Allah sudah berada dalam hati kita, sehingga alam fana ini ikut kita. Contohnya, Abuya kita selalu kampanye, selalu berjuang supaya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penghormatan kita sebagai nasab Abuya yang melanjutkan tongkat estafet ke masa depan, yaitu anak Abuya yang selalu mendampingi Abuya 24 jam, senasib, seperjuangan dan sepenangan dengan Abuya, yaitu Abi Sahal Tastariwadi. Beliau Ketua MPTTI Indonesia. Hari ini beliau ketua pimpinan pesantren, yaitu di Blang Pidi Tauhid Irfani, yang tertera dalam makalah tadi, itu beliau pimpinannya. Anak Abuya kita 13 orang, semua alim semua, enggak ada yang enggak alim. Anak Abuya Mudawali 14 orang, termasuk Abu Amran, semua jadi ulama. Inilah barometer dan tolok ukur sanadnya, historisnya, alma-maternya, filosofinya dan basicnya Abuya. Inilah menjadi panutan umat se-Nusantara ini. Kemudian penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Raudatul Fatah yang sekarang, kalau pimpinan Dayah Raudatul Fatah yang lama itu seleting dengan saya. Pesantren Nurul Fatah berdiri tahun 75. 75 pun saya pertama mengaji. Tahun 85 datang Tengku Tukino mengaji di tempat Abu Ismail. Abu Ismail ini letting Abu Madinah dan Abu Nasir. Itu belajar juga di Dayah Darussalam sama Abuya Amran dulunya. Jadi Nurul Fatah, Raudatul Fatah itu satu atap di bawah naungan Abuya kita, tidak ada yang lepas. Jadi Tengku Tukino ini satu letting dengan saya, cuman duluan beliau membangun pesantren. Saya baru 6 tahun saya bangun setelah saya bergabung dengan Abuya. Kemudian penghormatan saya kepada Kecik Gampung Desa Serbajadi. Ini kecil ini masih muda, tegas beliau. Saya selera dengan kecil ini.
Mungkin masih PJ, tolong nanti naik supaya menang jadi kecil aktif. Oh sudah aktif? Oh ya, maaf saya terlambat informasi. Karena saya selera sama beliau, orangnya ganteng, sikap tegas, disiplin, ya kan? Tadi dalam pembicaraan nampak biografinya itu bagaimana. Kemudian kepada Tuhaput, Tuhalapan, Tengku Imum, Tengku Khatib, Tengku Bilal, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh intelektual. Kemudian kepada kuncu lawas awak nang serba jadi iki, wesuwi ora keputuk, malam iki keputuk kabeh mbek awak, mbek Riko iki nang kene. Alhamdulillah suwun. Kemudian penghormatan saya kepada seluruh wali negara yang berhadir di sini dan semua gubernur-gubernur yang berhadir. Kalau saya sebut penghormatan semua nanti sampai pagi habis sahar enggak kebagian. Cuman untuk menghemat waktu, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa sing wis nang kene kabeh sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukralillah. Tugas saya hanya sebatas mensyarahkan apa yang tertera dalam makalah. Ilmu Abuya ini tidak panjang cerita. Ilmu Abuya khusus tentang Allah Subhanahu wa taala harus ada dalam hati kita. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kita, apa kembali sama ayah kita? Kalau kita mati, atau kembali sama ibu kita, atau kembali dalam tanah, atau kembali kepada harta, atau kembali ke mana? Jadi isi makalah ini, kita semua yang hidup ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua sing urip nang kene iki kabeh mati. Ya, siapa sing urip, sing duwe nyawa, kabeh mati. Nek enggak mati saiki mutu. Namun kabeh mati. Makanya Abuya mengangkat ilmu ini taruh riko kabeh nang kene untuk supaya kita lebih mencintai, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta dunia. Sebelum masuk Abuya ke Darul Ma'mur 25 tahun, awak iki paling awak cinta kebun sawit, mobil, rumah, kocone. Yo kan kabeh awak cintai. Rupane untuk koyo ngono. Ning urip nang dunia iki untuk cinta dunia. Tapi kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala karena kita kembaline karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abuya mengajarin kita sehingga Abuya hati saya diisi oleh Abuya dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dan kesufian. Sehingga saya tidak cintai lagi harta, cuman saya mencintai Abuya dan mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga baru terdiri pesantren di Krungalim Hidayatul Al-Mustafid. Itu pesantren Abuya tu, bapak-bapak, ibu-ibu. Abuya sedekahkan ke saya, wakafkan ke saya, diberi hadiah kepada saya. Selama 25 tahun bergabung dengan Abuya, terdirilah pesantren Hidayatul Al-Mustafid yang kata Abi Sahab tadi sama saya, pesantren itu pesantren Abuya. Seluruh di bawah naungan Abuya. Seluruh pesantren cabang-cabang yang ada di Nusantara ini di bawah payung panji Abuya kita, itu modal dasar diajar kepada santriwan dan santriwati, didoktrin oleh Abuya, difeto oleh Abuya, harus mengajar ilmu tauhid sufi, tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Ini doktrin, ini hak veto Abuya, kop detak oleh Abuya. La Buddha, tidak boleh tidak. Ini yang harus pertama dan utama yang harus diajar seluruh cabang Abuya. Maka kurikulum di dalam pesantren Hidayatul Al-Mustafid, apa yang dicantumkan oleh Abuya, itu yang kami ajari. Ditekon be Abuya be kami, Ikadul Himam juga enek nang kono.
hikam juga ada diajar nang kono. Apa sen diperintah karo abia, kami nurut kabeh iku nang kono. Ka pintu 24 jam. Untuk masyarakat Darul Makmur. Karena itu pesantren Abuya juga. Pesantren Abi Sahal Tauhid Irfani itu bangunannya luar biasa karena Abi Sahal biasa di luar sama Abuya. Jadi bangunannya sangat luar biasa. Kalau pesantren kita satu pesantren di dunia ini, cuman banyak tempatnya supaya dekat kita datang. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan sebagaimana amanat Abi Sahal sama saya bahwa Abuya hari ini sudah dipercaya oleh umat, dipercaya oleh pemerintah Aceh, dipercaya oleh seluruh kalangan, dipercaya oleh seluruh lapisan bahwa Abuya menjadi wali agama Aceh. Ini Abuya tidak meminta. Saya perlu klarifikasi ini. Abuya tidak minta dengan Gubernur Aceh, Gubernur Aceh Mualim tak minta. Biar jadi wali agama enggak lobby Abuya, enggak. Kadi Malikul Adil Abuya enggak lobby. Apa Datuk Permanta Intan enggak di lobby Abuya. Mereka sendiri yang melobi. Mereka sendiri lobby Abuya. Abuya, saya angkat menjadi wali agama. Itu langsung Zakir, Bapak Gubernur kita ngomong sama Abuya. Saya jadi saksi. Kemudian diberikan SK lagi. Jadi Gubernur kita, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh yang dipegang oleh akademisi 27 tahun profesor yang pegang Masjid Baitur Rahman. Hari ini beralih kepada ulama daya Abu Payapasi di sebelah timur utara sana. Demi keseimbangan Aceh ini, Gubernur Aceh mengangkat Abuya menjadi wali agama Barat Selatan. Jadi keseimbangan ini ada. Dulu dari Samsudin Mahmud sampai hari ini, Barat Selatan selalu kita berair mata. Dengan terpilih Mualim jadi gubernur kita hari ini, kita minta bermata air. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ini program Mualim dengan ulama sinergi. Rencananya Mualim membuat sebuah gebrakan amnesti rehabilitasi NPU lagi. Ini belum habis Abi ya. Tadi saya wawancara dengan Abi Sahar, Abdia belum habis masa NPU-nya. Kalau sudah habis, yang tutup-tutup Abuya yang bilang-bilang sesat NPU Abdia itu menurutnya selesai Abi ya. Selesai. Juga di Aceh itu yang kirim surat ke Penang apa ke Malaysia, ke Singapura, ke Batam, ke Medan waktu di apa namanya di Medan tempat Nusantara Istana Maimun itu dikirim surat dari NPU Aceh, jangan terima karena Abuya sesat. Sekarang terpilih Gubernur Aceh Mualim, tengah orang hamba ini sesat. Kenapa? Institusinya NPTD hari ini menyangkut dengan agama, walinya Abuya tidak. Maka bukan sesat dalam sikapnya wali. Makanya apa pesan Abuya? Wasta'inu bis sabri wassalah. Tegakkan kesabaranmu baru salat yang kedua. Rupanya ada lagi di atas salat, sabar. Untuk apa kita salat kalau enggak sabar kan artinya nihil juga. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini Bapak Ibu, kita Abuya dulu hina di mata publik, ternyata di pandangan Allah itu yang mulia. Sebalik daripada itu, hari ini semua yang mencerca, semua yang mencaci Abuya sesat, hari ini sudah mengerti dan sudah paham. Malah mereka yang garda depan membela Abuya. Kemudian baliho-baliho wali agama, wali munar di Biren sana, dinaikkan baliho yang model 15 juta di big box besar. Satu bulan 15 juta disewa oleh wali munar. Seluruh penjuru Aceh hari ini baliho wali agama
yang diteken oleh Gubernur Aceh sudah terpampang di seluruh jalan nasional. Alhamdulillah. Inilah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sudah saatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu mengantarkan anak kepada seluruh pesantren yang ada supaya anak-anak itu menjadi anak yang saleh dan anak yang salehah. Alhamdulillah di Serbajadi ini ada Raudatul Fatah di bawah pimpinan Tengku Ahmad Rifai, dibimbing oleh kecil yang muda. Tadi nama ini Raudatul Fatah. Raudatul apa artinya? Taman. Fatah muda. Jadi taman muda. Kecil masih muda. Sudah cocok. Kecuali kecil sudah 60 tahun yang keadaan ilmu majlis. Ini kecil pun muda, nama pesantren pun Taman Muda. Jadi sama-sama nom ini. Foto nom KB. Alhamdulillah mungkin hanya di sini karena yang perlu kita dengar penyampaian Abi Sahal yang perlu kita dengar. Kalau saya akan tiap dino ku petuk mbak Riko apa ceramah nih nanti ni. Berhenti terus Riko apa nih. Jadi sekarang Bapak Ibu awak berhenti terus. Takut marah di kombe awak. Sing ngenteni terus dari kemarin wis sak bulan ngenteni terus kita. Wis teka iki Abi Sahar ngenteni. Alhamdulillah saya mundur terus. Ojo riko marah sampai awak. Lebih dan kurang lahir batin dunia akhirat saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pakar Tauhid Tasawuf yang telah mensyarahkan makalah. Acara selanjutnya yaitu acara pada inti malam hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Abi Sahal Tastariwati. Kepada Abi kami persilakan. Jatuh pula. Patah terus. Assalamualaikum. Langsung put, langsung pecah. Jatuh langsung pecah. Al-Fatihah. Ada lagi tak? Oh, Bentar ya. Cepat ya. Pada malam yang berbahagia ini, dengan taufik dan hidayah Allah, kami telah dapat hadir ke kampung Serbajadi ini bersama dengan rombongan dalam rangka hadir di tangan untuk bersilaturahmi dan banyak yaitu melalui bagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kepada Rasul Junjungan Alam Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga sahabat beliau sekalian, para ulama-ulama, para diri, dan para diri, para orang dari Allah, yang sama-sama kita muliakan Allah, ayah rohani kita, Abuya sebagai wali agama Aceh. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan untuk beliau. Amin. Dipanjangkan umur oleh Allah dan juga dicapai oleh Allah hajat dan cita-cita beliau kepada umat, agar selamat iman umat dan dapat kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Yang kami muliakan,
kepada guru-guru, hadir mulai Nangro, Abu Ardi, juga yang kami muliakan pakar tasawuf, Dr. Haji Bukhari Talib, para pimpinan balai, pimpinan pesantren, lebih khusus pada pimpinan pesantren Al-Badul Fatah, Dr. Ahmad Rufai, dan juga kepada keluarga almarhum, khususnya kepada almarhum Bapak Pimpinan. Apa yang kita lakukan di pesantren ini, belajar mengajar, beribadah, berzikir, dan juga mensyiarkan agama Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana malam hari ini, tentu itu semua tidak akan melimpah kebaikannya kepada beliau, insyaallah. Juga yang kami muliakan, kami hormati Wali Nangro, juga Nangro Bahagia, tadi juga Nangro dari Tipar, dan seluruh petinggi MPTTI, Pak Koordinator, Pak Gubernur, Ketua Pemuda, khusus pada Bapak Kecil Lampung Sumbajadi, dan juga hadir dari kecil-kecil sekeliling kampung ini, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Juga teristimewa kepada teman-teman abang-abang khadam umat yang menitipkan khidmat agar kegiatan acara kita ini berjalan dengan aman dan tertib. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Dan juga di dalam hadis kudusi dikatakan laulaka ya ba'alakul aflah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang pertama, dijadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih umat Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dari segi keampunan Allah, dari segi nikmat, rahmat, kasih sayang Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu patut kita syukuri kepada Allah dengan betul-betul di samping kita memperingati, menjadikan momentum ini mengingatkan dan membangunkan kita kembali untuk menjadikan baginda Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah yang baik di dalam kehidupan kita. Para hadirin, banyak kaum Quraisy masuk Islam itu bukan karena tingginya ilmu Nabi Muhammad, bukan karena banyaknya amal Nabi Muhammad, tapi karena tinggi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada kisah saat Nabi Muhammad di Taif, Nabi Muhammad dilempar, Nabi Muhammad dicaci, dimaki oleh kaum kafir Quraisy, sehingga malaikat menawarkan agar gunung ditimpakan kepada mereka
seolah-olah malaikat itu yang tidak diciptakan nafsu oleh Allah, seolah-olah hilang kesabaran. Tapi Nabi Muhammad mengatakan jangan, karena mereka belum tahu. Bahkan Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma iqam para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menempatkan pemimpin seluruh alam, manusia sebaik-baik makhluk yang dikandung oleh Siti Aminah, yang mana berita itu dikabarkan, disiarkan di langit dan di bumi, diberitahu kepada alam semesta bahwa Siti Aminah mengandung seorang sosok pemimpin sebaik-baik manusia. Baik manusia pertama sekali diciptakan Adam alaihissalam, hingga nanti di akhirat kelak yang paling baik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh alam itu bergembira mendengar akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya gersang sehingga turun hujan, sehingga pohon kayu tumbuh membuahkan hasil, ikan-ikan bergembira, semua bahagia bahwa mereka mendengar akan kelahiran sosok pemimpin alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu ibunya Nabi Siti Aminah bermimpi, menyeru kepada beliau bahwa engkau mengandung seorang pemimpin alam, sebaik-baik makhluk. Nanti kalau dia lahir, buatlah namanya Muhammad, karena nanti dia menjadi orang yang terpuji. Jadi ibu-ibu, kalau ada anak, kalau mau anak itu dipuji atau menjadi orang yang terpuji, dibuat nama Muhammad. Bukan nggak bagus dengan nama yang lain boleh, tapi ditambah dengan nama Muhammad. Maka tatkala genaplah 9 bulan kandungan Siti Aminah, ibunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga melahirkan baginda Nabi di malam hari dekat dengan waktu fajar. Begitu diceritakan di dalam kitab Al-Barzanji, sehingga menerangi cahaya di dalam rumah, memantul keluar rumah, sehingga memancarkan cahaya itu kepada seluruh alam. Bumi menjadi tenang, langit menjadi indah, bintang-bintang berkilauan, seolah-olah mereka bergembira dan siap menyambut seorang pemimpin alam, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat yang kami bacakan di awal, ya ayyuhan nabiyyu inna, hai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sungguhnya kami utus akan engkau sebagai saksi, syahid, sebagai saksi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyiran wa nadhira, dan juga sebagai untuk memberikan kabar gembira dan kabar penakut. Kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik,
yang melakukan amal saleh, yang menceritakan mengenai dengan balasan-balasan amalnya baik di dunia, yaitu dengan bidadari, surga dan sebagainya. Wanadhira, dan juga memberikan peringatan atau kabar penakut bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, kelalaian, kemaksiatan, dengan menyampaikan surga, dengan menyampaikan neraka, azab dan sebagainya. Dan juga Nabi Muhammad tidak hanya tabsyir wa tandhir, tapi juga sebagai da'iyan ilallah, menyeru umat kepada Allah dengan idenya, wasirajan munira, dan juga sebagai lampu yang dapat menerangi. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ajaran Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Muhammad inilah sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Abuya kita, wali agama Aceh, yang tertera di dalam isi makalah ini. Lahirnya baginda Nabi Muhammad adalah sama dengan kita memperingati lahirnya agama Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bukan hanya untuk manusia saja, rahmat bagi hewan, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, rahmat bagi bangsa jin, bahkan seluruh alam itu akan menjadi rahmat. Maka oleh karena itu kita wajib untuk mengamalkan agama Muhammad, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Apa itu agama? Agama itu rukun, ada 3 macam. Yang pertama, agama itu adalah akidah, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Setelah kita tahu siapa Tuhan kita, siapa yang memberikan rezeki kepada kita, siapa Nabi kita, apa yang disampaikannya, apa yang diajarkannya, baik itu hukum-hukum, bahkan mengenai yang gaib-gaib seperti surga, neraka, azab kubur dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak melihat yang demikian, baik itu surga dan neraka, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Itu dinamakan dengan akidah. Setelah kita yakin kepada Allah, amantu billah wa bima qalallah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang disampaikannya. Aku beriman kepada Rasul dan beriman kepada apa yang disampaikan. Setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul, maka untuk mengaplikasikan keimanan kita itu adalah kita melakukan amal yang saleh. Kita menjalankan perintahnya, melakukan sembahyang 5 waktu. Bapak Ibu, sembahyang inilah yang menjadi pokok daripada agama kita. Sembahyang inilah yang menjadi rukun di dalam kita bersyariat. Maka kalau kita tidak sembahyang, walaupun kita beragama Islam, sama dengan kita meruntuh agama. Maka kita bergembira. Tadi kita lihat banyak anak-anak kita yang di sini mendapatkan hadiah, mendapatkan prestasi, itu sebagai dorongan. Itu sebagai semangat. Yang paling penting juga di samping dia belajar di pesantren ini, kami juga mewakili pengurus pesantren juga berharap agar kita orang tua, ibu-ibu, ayah-ayahnya di rumah juga ikut serta mau
ya, mengajarkan anaknya di dalam ajaran agama. Tentu itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah memberikan anak kepada kita. Kita ajarkan sholat, kita ajarkan dia bagaimana bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Kalau kita tidak paham, tidak mengerti, maka wajib kita antarkan anak kita ke pondok pesantren di Raudatul Fatah, dan juga ada pesantren-pesantren yang lain, pesantren tasawuf, yaitu pesantren Hidayatul Mustaqim dipimpin oleh Dr. Haji Bukhari. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, di samping kita belajar syariat, kita juga dituntut untuk belajar Maka ajaran tasawuf atau tarekat itu adalah bagian daripada ajaran ihsan sebagai rukun agama kita. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau kita beragama tidak mencukupi rukunnya, maka kita belum dikira beragama. Layaknya seperti kita sholat. Kalau rukun sholat belum lengkap, maka sholat kita tidak sah. Begitu juga lah kita beragama. Samping kita belajar ilmu iman, juga kita belajar mengamalkan Islam, yaitu mematuhi segala perintah, menjauhi segala larangan, belajar bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, apa yang membatalkannya dan sebagainya. Itu semua diajarkan di dalam ajaran Islam. Adapun ajaran ihsan, inilah yang telah dijabarkan oleh Abuya ke dalam ajaran tauhid tasawuf. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tasawuf itu terbagi kepada 3. Yang pertama ada namanya tasawuf akhlaki atau tasawuf ilmi. Kita diajarkan akhlak, sabar, apa definisi sabar, apa definisi tawazu, bagaimana kita cara mengamalkannya. Itu namanya tasawuf ilmi atau tasawuf akhlaki. Yang kedua ada namanya tasawuf amali. Tasawuf amali ini adalah tarekat. Bagaimana kita mengamalkan tasawuf ini ke dalam hati kita. Maka kalau kita belajar tasawuf, ya, tidak melalui tarekat, tidak melalui seorang bimbingan, seorang mursyid, maka ilmu atau tasawuf itu tidak dapat melekat ke dalam diri kita. Sabar, tawadhu, ikhlas itu tidak mudah untuk kita amalkan, melainkan dengan kita belajar tarekat. Maka tarekat ini adalah bagian daripada tasawuf untuk kita dapatkan, ya, nilai-nilai tasawuf seperti khusyuk, seperti ikhlas, seperti istiqamah, itu betul-betul dapat masuk
ke dalam diri atau batin kita. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dan juga di tasawuf amali ini atau di tarekat ini kita diajarkan bagaimana kita memperbaiki nafsu. Jadi iman dan amal kita itu terletak pada nafsu kita. Kalau nafsu kita sudah baik, barulah iman dan amal kita menjadi baik. Tapi kalau nafsu kita belum baik, masih berpenyakit, maka iman dan amal kita belum dikira baik. Maka Abuya sering membuat contoh, amal yang baik itu ibarat air yang bersih. Sembahyang itu amal yang baik. Ibarat seperti air yang bersih. Air yang bersih apabila dia bertempat pada tempat yang kotor, maka dia akan menjadi kotor. Betul Ibu-ibu? Tapi kalau air yang bersih bertempat pada tempat yang bersih, baru dia terlihat jernih, seperti air dalam aqua. Maka begitu juga amal kita. Kalau bertempat pada nafsu yang baik, maka amal itu menjadi baik. Tapi kalau amal bertempat pada nafsu yang tidak baik, maka amal itu belum dikira baik. Maka hukum bagi kita untuk memperbaiki nafsu, apa hukumnya? Wajib ain. Kalau kita tidak mau belajar tasawuf, tidak mau belajar tarekat, itu hukumnya berdosa. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Dan juga maksiat zahir, seperti kita mencuri, seperti kita berzina dan lain sebagainya, itu dapat kita hilangkan dengan kita belajar syariat. Tapi kalau maksiat batin seperti kedengkian, kesombongan, buruk sangka, cinta dunia dan lain sebagainya, itu tidak akan hilang dengan kita hanya belajar syariat, melainkan kita belajar tarekat atau tasawuf. Dan juga wajib bagi kita belajar hakikat dan makrifat, agar supaya kita dapat menghilangkan syirik khafi di dalam batin kita, agar kita tidak terlihat wujud syirik. Dan juga kemauan kita di dalam kita melakukan sholat, kalau terlihat kemauan itu dari kita, tidak terlihat kemauan itu dari Allah, itu juga dinamakan syirik. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita tidak mengetahui agama, memperjuangkan iman kita, supaya iman kita kepada Allah itu bukan iman munafik. Tahu Pak Ibu iman munafik? Iman munafik lain di mulut, lain. Contohnya gimana? Dari iman munafik, dia berpuasa, dia bersedekah, dia berhaji, ya. Tapi hatinya dengki, tapi hatinya cinta kepada dunia, tapi hatinya suka menjelek-jelekkan dan membicarakan orang lain. Akhlaknya jelek oleh Allah, yang dimudahkan rezeki oleh Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau ada ahli kampung juga bertakwa. Jadi takwa ini 3 syaratnya kata Allah. Yang pertama, tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, tidak melakukan syirik kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak terhijab Allah oleh dirinya. Baca apa ya? Tidak bisa melalui menghafal. Kita tahu umpamanya definisi
ikhlas atau definisi sabar, lalu kita dapat sabar, belum tentu. Tahu kita definisi tawadhu, kita dapat mengamalkannya, belum tentu. Maka sekelas Imam Ghazali saja, seorang mujtahid, digelar sebagai Hujjatul Islam, ya. Kan begitu alim. Dia Aceh, mana? Imam Ghazali itu orang yang sangat alim, Bapak Ibu. Orang yang sangat ini adalah merupakan roh daripada segala-gala ilmu. Apapun profesi kita seorang guru, kita seorang pegawai, kita seorang polisi, kecil, petani dan sebagainya. Tauhid tasawuf itu menjadi roh di dalam setiap itu semua sia-sia. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama untuk seperti yang disampaikan di dalam makalah ini, kita belajar di pesantren, lebih-lebih di sekolah. Itu memang tidak diajarkan agama, kurang sekali. Pesantren sekalipun, tapi kalau tidak dibekali ajaran tarekat, tasawuf sufi ini, maka ajaran agama yang baik. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dan kesempatan insya Allah akan itu selanjutnya melanjutkan zikir, pimpin zikir oleh wali ahli. Sebelum berzikir ya bernazam dulu. Nazam saja Nawiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kemuliaan Abuya sebagai wali agama Pati Mufti Malikul Adil, Datuk Maulana Permata Intan, mari sama-sama kita membacakan nazam. Ini permintaan dari Abi, tapi dengan bahasa yang sulit dimengerti. Baik, mari sama-sama. Ya Tuhanku, ya Rahman, bisa jangan kamu mandung dan aku ya Alalain, oh ya Rahman, yang kegenyan pui kamu Rabbana, ya Tuhanku alih pajan, gejok pulang bergekawai le abu ya, doa kamu oh ya Rahman, singok sajan kamu mandung dan abu ya, gebi batin kamu sajan dengan genyanyi Rabbana, anasido yang keganyan kamu sajan selama-lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu support geluh jalan, sehingga kamu jalan kamu bisa hadang yang kiri kanan, kade jalan kamu geluh le abu ya, kamu lake ya Rahman, berterang jalan likut abu ya, harap kamu sabar jalan lekam sajan abu ya, la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Rahman, kebisajan kamu mandung dengan abu ya halalain, oh ya Rahman, yang kegenyan tu kamu barabbana, gebi batin kamu saja dengan genyan ni barabbana, ana sido yang kegenyan melelukang selama-lama. La ilaha illallah. Kamu sepon geluh jalan, sehingga kamu panjalan kamu bisa halangin le kiri kanan, kada jalan kamu geluh le abu ya, kamu lagi ya Rahman, berterang jalan ikut abu ya, harap kamu sabar jalan belilukang sajan abu ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 La
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله إلى الآمنين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ينبغي لجلال وجهك وكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل لساننا رطبا بذكرك وقلوبنا مملوءا بمعرفتك وبدانا حيا ليلا لطاعتك. اللهم اكتب لكل واحد منا بالآخر ومآتنا لجامعة آمنا براءة من النار وأمنا من العذاب ونجا من الحساب وجوزا على الصراط ونسيبا من الجنة إنك على كل شيء قدير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف نناديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.